buat tempat yang sekecil ini, lokasi yang boleh diklasifikasi di Kota Bau-Bau ini kelas 4 ini, tetapi portofolio yang kita kelola, omset yang kita kelola sekarang sudah 280 juta dalam sejak berdirinya sampai dengan terbentuk tahun ini, sampai dengan bulan ini sudah 280 juta portofolio yang kami kelola. Dunia kopi kemarin sempat ke Bandung untuk pelajari, ambil semua jenis kursusnya, dan kemudian saya ambil basic barista course, itu alhamdulillah lulus. Terus saya lanjut lagi ke namanya ACF, Asian Coffee Federation. Sekarang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa teman-teman tuan dan puan dari Raharja.co. Tepuk tangan untuk kita semua. Pada hari ini adalah salah satu dari event terbaru kita juga, dan kita kolaborasi bersama Raharja.co. Di sini kita membuat sebuah interview tentang masalah dunia perkopian, coffee shop yang ada di Bau-Bau, dan pengalaman-pengalaman dari owner-owner yang ada di depan saya ini. Wah, sangat luar biasa. Oke, untuk teman-teman kita tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita, tepuk tangan semuanya. Oke, ramai sekali, ada 5.000 penonton di belakangnya. Oke, sangat luar biasa. Bang Ans, bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Baiknya, Bang? Baik. Baik. Kalau kita, Pak? Baik, mungkin jangan panggil Pak saja. Oh, kita panggil Bang. apa ini, Pak? Biar Sama, enak. Bang. Oh, Bang, oke. Selaras. Bang Freddy, Iya. Jadi supaya kelihatan gapnya tidak terlalu jauh kan. oh iya. Oh ya, kita ini seleting. Iya, sleting. Ada saya di sini. Enggak, kita omnya saya, mohon maaf. Ya, kita langsung mau tanya-tanya tentang seputar, tapi sepertinya kita mulai dari Bang Freddy dulu ya. Bang Ansar mungkin kita tunggu dulu karena ini eventnya Raharja, mohon maaf ini. Kita Biasanya tamu yang hargai, ada tamu. Wah. Tuan rumah menghargai tamu. Oke, jadi saya tanya Bang Ansar dulu. Ya. Siap, Bang? Saya mau roasting di sini. Ya, siap. Oke, siap. Kita mulai, saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tanya-tanya. Oke, Bang Ansar selaku dari owner Unbati yang baru-baru opening kemarin. Ini Bang, banyak yang kita mau tanya-tanyakan soal mengenai Unbati, kemudian kenapa pilih nama Unbati, dan juga kan kita tahu semua pelanggan-pelanggan penikmat kopi shop mungkin yang di bawah-bawah ini mungkin tahu sama kita. Kita juga ini sudah lama itu berkecimpung di dunia perkopian. Mungkin sekitar sudah 10 tahun ya, Pak? Ya, sekitar 10 tahun, dari 2013. Dari 2013 sampai 2023, wah luar biasa juga ya. Mau diceritakan spill masa-masanya dulu atau kita langsung skip atau gimana? Mungkin 2013 mungkin dari Makassar mungkin. Oke, dari Makassar. Oh, Makassar kapan? Jadi tinjak dari masa ke Makassar itu 2012, tapi jadi baristanya itu nanti di 2013. Wah. Setelah keluar Hotel apa ini? Horizon, Oh, Harizon. Ngapain? jadi kepala chef. Wah, Oke. pernah jadi chef juga? Karena Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Bang Ansar. Ini informasi yang cukup mengejutkan untuk kita semua ya, apalagi penonton-penonton Ranah Kaca, dan kemudian juga teman-teman yang ada di Raharja tentunya. Iya. Kita baru tahu nih, Bang, oh ternyata bisa masak. mungkin bagian cake-nya aja. Oh, bagian Dulu. cake. Ya. Cewek mana lagi yang wah luar biasa. Sungguh bersyukur ya. Ada pertanyaan spesial saat itu. Mohon maaf. Ya, ya. Oke, kita berpindah dulu di Freddy ya, Bang. Oke, Bang. Ini kita mau tanya ini, kok bisa begitu? Kok bisa kan Pak Freddy, sorry, Bang Freddy itu sudah lama, dari riwayat yang saya dapat itu katanya kita lamanya di dunia perbankan, di bank-bank besar yang ternama juga di Indonesia. Nah, terus kok tiba-tiba bisa joinan di coffee shop begitu, Bang? Mungkin bisa diceritakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan saya. Memang selama ini perannya di belakang layar, behind the scam. Jadi kita mengatur pola pembagian tugas yang lebih terarah, tetapi saya lebih banyak kepada
mana mengevaluasi, kemudian menyangkut masalah tata kelola di bidang keuangan. Nah, awalnya pada waktu itu diajak bergabung oleh Gigo, sebenarnya memang tidak ada kepikiran mau terjun ke dunia kopi. Karena dunia kopi ini kan dunia umum, sekarang banyak sekali kafe-kafe kopi yang baru muncul. Nah, pertanyaan saya pada waktu itu, kita harus punya ciri khas dong. Kita harus identitas dulu. Gambaran yang dipaparkan saya cukup menarik, karena selama ini kan lebih kepada instrumen atau yang paling utama adalah kopinya. Nah, Raharja menawarkan konsep baru, perpaduan kopi dan teh. Dan ini merupakan ciri khas kami. Lalu paparkan, saya rasa menarik. Oke, kita sama-sama jalan, sama-sama tertuang bagaimana proses pembagian tugasnya dan sebagainya. Jadi saya lebih banyak kepada sektor keuangannya, mengatur dan menata keuangan, karena ini penting. Karena branding yang kita bangun itu tidak akan kuat seterusnya kalau tidak ada pengelolaan masalah keuangan. Karena kan kita bicara investasi jangka panjang. Wah, luar biasa. Iya, berarti kita berfokus di bagian keuangannya. Iya, betul. Tapi ngomong-ngomong bicara masalah keuangan, apakah sudah sesuai rencana seperti rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya, atau mungkin memang namanya juga pembelajaran, mungkin ada jatuh bangunnya seperti itu, Pak? Mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin, Pak? Iya. Iya. Jadi kalau bilang sesuai target, kita punya target yang cukup besar. Tapi saya melihat begini, ini yang tidak pernah kita gambarkan. Kalau kita melihat, orang-orang tidak percaya, teman-teman di perbankan, pimpinan-pimpinan bank tidak pernah menyangka bahwa tempat yang sekecil ini, lokasi yang boleh diklasifikasi di Kota Bau ini kelas 4, ini tetapi portofolio yang kita kelola, omset yang kita kelola sekarang sudah 280 juta dalam sejak berdirinya sampai dengan terbentuk tahun ini, sampai dengan bulan ini sudah 280 juta portofolio yang kami kelola untuk sekelas tempat usaha yang sekecil ini. Nah, ini yang menjadi ini menjadi motivasi tersendiri kepada kami. Orang tidak pernah percaya, tapi saya perlihatkan, ini loh, ini portofolio yang kami kelola saat ini omset yang kami kelola, ini real angkanya, evaluasinya real. Jadi tidak pernah kita kebayang bagaimana tempat yang sekecil kemudian kalau mau dibandingkan dengan janji jiwa dan sebagainya kami jauh, karena dari segi lokasi kami sudah kalah, branding sudah kalah, tempat sudah kalah. Nah, Raharja dalam tahun yang pertama ini optimisme kami karena lihat, wah ternyata besar portofolio yang besar ini, sayang. Jadi sekali lagi kita tidak membangun hanya branding kopinya, jualan marketnya, tapi kita perlu penataan keuangannya supaya pengelolaannya lebih baik, investasinya jangka panjang. Ini sangat luar biasa ini. Mungkin teman-teman owner yang lain untuk informasi lebih jelasnya mengenai keuangan bisa kita kolaborasi kayak ini penting untuk masa depan kita semuanya, ya. Oke, lanjut Pak. Mungkin tadi kan mengenai tadi kita sempat bahas tentang investasi. Nah, itu investasi seperti apa? Maksudnya di coffee shop ini kalau berkaitan dengan investasi di bagian apanya, Pak? Ini mungkin yang banyak dari teman-teman juga mungkin di sini yang pengen tahu. Kita sebagai owner itu mau berinvestasi di dunia coffee shop itu, kita perlu dasarnya seperti apa? Gitu. Ya. Mohon Pak, silakan Pak. Iya, terima kasih. Jadi gambaran kita ketika kita berinvestasi, kita membutuhkan seluruhnya dengan planning, budgeting, dan perencanaan yang bagus, misalnya dari tempat dan sebagainya. Kita tidak. Kita bagaimana mengelola dari tawaran pertamanya adalah bagaimana kita mengefektifkan. Sebenarnya bisa kita menginvestasikan yang lebih besar, tapi kita mengefektifkan investasi itu bisa kita kelola, akhirnya berkali-kali lipat. Jadi pilihannya ada dua sekarang. Pilihan ketika kita misalnya kita dapat penghasilan laba setiap bulan, pilihannya ada dua yang kita akan lakukan. Pertama, kita terima itu sebagai break even point, artinya keuntungan bagi pemiliknya. Tapi yang kedua,
kita kelola, kita lempar menjadi bahan investasi. Coba kita lihat dalam setahun terakhir perkembangan sedikit demi sedikit progres perkembangannya, tapi perubahan penataannya sudah mulai kelihatan, dan kreasi-kreasi itu yang terus kita tingkatkan. Jadi iya betul, saya mau memberikan pembelajaran juga bahwa sharing kepada teman-teman semua, investasi itu tidak selalu besar, tetapi bagaimana investasi itu efektif, kemudian dia bisa berputar sehingga melahirkan investasi yang lebih besar lagi. Jadi kami tidak fokus sebagaimana break even point, keuntungan untuk didapat pemilik, tapi bagaimana berkembang. Jangka 1 tahun kita sudah tetapkan, jangka menengah kita sudah punya gambaran. Ini tidak bisa di sini. Kita harus membangun branding sampai misalnya ke Kendari. Jadi tidak hanya berhenti di sini dengan pola yang kecil ini, tapi kita sudah coba membangun branding. Makanya tadi yang disampaikan Gego itu adalah harapan kita, tapi cita-cita kita bersama. Bahkan kemarin ketika acara ini baru dilaksanakan, dilaporkan ke saya, langsung saya bilang mungkin tahun ini kita baru acaranya seperti ini, tapi tahun depan bisa saja kita mengundang yang lebih heboh lagi. Luar biasa, sangat luar biasa informasinya ya. Ini sangat penting loh, apalagi untuk kami dari owner-owner kafe yang ada di Kota Bogor. Ini informasi seperti ini mungkin informasi yang sangat kita butuhkan. Bang, sorry, ini kelupaan. Ya. Terutama bagian ini tadi, break-even point tadi. Mungkin banyak yang belum tahu, termasuk saya juga masih kurang paham. Itu BAP tadi itu sebenarnya seperti apa? Baru kapan kita merasa sudah sampai pada titik BAP itu seperti apa? Iya. Secara teori BAP terjadi ketika posisi investasi sama dengan, artinya modal yang kita keluarkan sudah sama dengan keuntungan yang kita hasilkan. Jadi misal kita keluarkan sudah 10 juta investasi kita, dalam jangka waktu 1 tahun itu bisa mencapai 10 juta. Jadi sudah bisa kembali. Nah itu break even point. Nah pilihan kita pada waktu itu memang itu mudah. Kita bisa target. Kalau dengan portofolio yang sekarang ya paling lama 1,5 tahun sudah bisa mencapai, paling lama dengan investasi yang awal. Tapi pilihannya tidak, kita tidak memilih ke situ. Makanya pilihannya lebih bagus kita melakukan pengembangan investasi. Makanya di kami ada cadangan yang kita keluarkan setiap bulan. Jadi cadangan itu yang kemudian dikelola untuk investasi. Wah, luar biasa. Ini saya lihat ini muka raut wajah dari teman-teman owners ini serius semua ini. Kayaknya dicerna baik-baik ini informasi ini ya. Ini lumayan penting ini untuk kita ya guys ya. Ya, karena ini kita sudah membahas sesuatu yang tegang. Kita mau berkisar dulu ini, Bang. Iya, makanya dari tadi saya mau bilang kapan berbiasa. Oke, kita mau pindah ke Bang Ansar. Iya, luar biasa, Bang. Ini kan kita mau tanya banyak ini. Tapi pelan-pelan dulu ya. Sedikit aja. Oke. Ya, ini pertanyaannya ini mengenai kan tadi disebutkan juga janji jiwa, masalah keuangan, kemudian dan lain-lain. Kita mau lihat Bati di sini. Kenapa sampai kita dulu mantan manajernya Janji Jiwa Bang atau gimana? Ya sampai saya salah sebutin Bang. Iya betul. Oh betul, mantan manajernya Janji Jiwa. Itu berapa tahun Bang? Kalau boleh tahu Bang? 2 tahun. 2 tahun. Berarti awal buka Sampai bulan 6 kalau nggak salah. Oh sampai bulan 6 2022. Iya. Iya 2022. Nah kita kan ini selama ini itu kita mengembangkan usaha coffee shop dari milik orang lain begitu Bang. Kenapa tiba-tiba kita berpikir membuat usaha sendiri, branding kita sendiri? Kenapa sampai ada kepikiran seperti itu? Mungkin Bang, ayo Bang, kita pengen tahu nih Bang, yuk guys. Kalau ingin buka bisnis sendiri itu sebenarnya sudah lama. Dari awal datang ke Bau-Bau itu sudah memang ada perencanaan. Tapi karena merasa masih banyak yang kurang dari contoh segi keuangan apa segala macam, sistem yang akan berjalan untuk karyawan juga itu masih banyak yang kurang. Nah, dari situ mulai muncul dari di Makassar bagaimana sistemnya mereka, bagaimana bisa dibilang kayak ekosistemnya mereka bagaimana, seleranya mereka bagaimana, turun ke Bau-Bau itu agak berbeda. Itu yang ingin dipelajari pada saat kalau untuk franchise apa segala macam,
bukan hanya Janji Jiwa, dulu ada namanya Ego Coffee di Lipo. Oh iya, itu yang pertama. Itu yang pertama kali saya jadi Manajer. manajer situ. Nah, pada saat di situ kita juga pelajari kayak customerku itu ternyata bukan dari luar saja. Nah, ternyata customerku itu cuman orang yang masuk dalam Lipo saja. Itu yang bisa dikatakan customer yang bisa saya ambil. Yang dari luar itu ternyata bukan, gitu. Yang masuk parkiran Lipo itu adalah customerku. Nah, jadi jenis marketingnya juga beda, jenis untuk brandingannya juga ternyata beda. Pada saat terjun lagi ke Janji Jiwa, sudah di luar Lipo, itu ternyata berbeda juga. Kita masih bisa lebih agak bebas lah, tidak hanya terperangkap dalam Lipo saja. Bukan, maksudnya bukan kayak Lipo salah atau gimana, tidak. Hanya dari dua franchise yang saya pegang itu berbeda ternyata. Nah, setelah pelajari lama customer ini maunya seperti apa, dan ternyata SDM di sini pengennya juga seperti bagaimana, kita cara rakitnya anak-anak juga bagaimana, sampai ya itu bentuk kayak saya harus belajar dulu sama yang franchise bagaimanapun mereka punya format juga yang lebih kompleks ketimbang saya sendiri, gitu. Jadi setelah belajar dari situ, kemarin setelah cukup untuk kayak buat sistem apa segala macam konsep, yang saya pelajari tentang dunia kopinya. Nah, dunia kopi kemarin sempat ke Bandung untuk pelajari, ambil semua jenis kursusnya, dan kemudian saya ambil basic barista course, itu alhamdulillah lulus. Terus saya lanjut lagi ke namanya ACF, Asian Coffee Federation. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu semuanya. Ini Bang Ansar ini ternyata luar biasa sekali. Banyak sekali sertifikat yang dia punya. Wajar kalau selama ini Bang Ansar ini jadi manajer. Iya, Bang ya. Betul. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi nih. Kita bisa kolaborasi bagian keuangan dan owner sekarang. Oke, kita lanjut, Bang. Terus perbedaannya setelah di franchise, sudah bertahun-tahun di franchise, dan sekarang pindah mengelola keuangan mengelola coffee shopnya sendiri. Memang ini bisa dibilang belum lama openingnya, Bang ya. Tapi mungkin pasti sudah ada perasaan-perasaan atau firasat-firasat mengenai perkembangan tentang coffee shopnya kita, Bang. Coba dijelaskan. Aduh. Yes. Saya panik, mic yang panik. Kalau perkembangan bukan bisa diprediksi sih, hanya mungkin lebih ke kebutuhan si customernya sama apa ya namanya, apa sih yang dibutuhkan sama orang-orang bau-bau. Apalagi kita lihat bau-bau sama kota lain itu, kita itu masih kota berkembang, masih banyak potensi yang bisa kita ambil. Wow, luar biasa sekali bahasanya. Bang, memang kita bicara memang serius ini kah? Atau santai sedikit, Bang? Santai sedikit, Bang. Ini terlalu tegang ini, terlalu tegang kan? Baiknya mungkin besar. Terlalu panas mungkin. Iya. Kalau saya bicara sama Bang Ferdi, Bang, wajar lah, Bang. Kalau kita agak formal. Iya, masih muda. Iya, masih muda. 17. Ya, santai sedikit. Ya wajar ya, Bang ya. Jadi sebenarnya kan ini acaranya sebenarnya bukan saya yang roasting kita, tapi karena ada panggilan ya kita gas aja untuk konten juga kebutuhan ini. Betul. Bagaimana perasaannya, Bang? Ya, ini tadi kita susun rencana, Bang. Kita susun rencana. Iya, agak ditahu kayaknya. Ya, kelihatan sebenarnya sih, tapi ya mau di apa, Bang? Sudah ketahuan, dia jalan saja. Ya, ini ala-ala ulang tahun surprise yang sudah ditahu gitu. Ya. Nah, oke, kita balik ke topik acaranya. Topik acara. Ini mungkin saya mau bicara-bicara lagi ke Bang Freddy. Ya, ini tadi kan mengenai keuangan dari Raharja, kemudian mungkin kita juga pernah diperbankan. Maksudnya, Bang, kalau kita lihat dari aspek-aspek yang kita sudah lalui selama ini di Raharja, apakah pertumbuhan coffee shop di bawah-bawah itu menjanjikan atau hanya panas-panasan begitu? Ini mungkin yang pengen kita dengar dari perbankan mengenai coffee shop. Ya, Bang. Mungkin satu lagi itu mengenai apakah bisa kalau kita selaku coffee shop
ingin meminta bantuan dari pihak bank untuk pengembangan usaha kita. Mungkin ini yang penting ini. Ya, teman-teman ya. Ya, oke. Siap, laksanakan. Iya. Yang pertama terkait dengan potensi bisnis kopi shop di Bau-Bau ini masih cukup besar potensinya, karena segmentasi yang kita bagi sekarang kita membagi pada segmentasi menengah ke atas, menengah ke bawah, dengan di mana yang akan kita garap. Ini baru mencakup. Kalau kita lihat ke daerah-daerah lain, hampir di setiap jalan ada minimal 1 atau 2 kopi shop. Tapi apakah mereka kemudian tidak ramai atau tidak? Tetap, karena segmentasi mereka itu masing-masing. Jadi yang penting yang ada perkembangan ini, coffee shop ini akan mendorong selain bermanfaat bagi perkembangan UKM, kemudian perkembangan juga bagi kita yang muda-muda wirausaha. Jadi selama ini segmentasi kita terfokus bahwa setelah tamat kuliah harus jadi PNS. Sekarang kita berubah bahwa kita harus berwirausaha, berwira swasta. Ternyata ada potensi yang besar di sini. Pengelolaannya ada potensi. Tidak hanya kemauan, tapi pengetahuan harus juga menopang. Karena kalau misalnya kemauan saja satu saat akan jatuh karena dibanding dengan pengelolaan yang baik. Nah, potensinya masih cukup besar segmentasi ini. Tinggal sekarang jadi yang kita bangun sekarang sinergi antara masing-masing coffee shop. Karena kenapa? Kalau tidak dibangun sinergi, kalau hanya persaingan, maka kita akan terbangun saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Itu tidak bagus. Berarti yang harus kita bangun adalah kolaborasi. Bagaimana kita saling bersinergi, bekerja sama. Tidak mungkin saya bisa mengambil segmentasi yang misalnya Mbati. Tidak mungkin, karena masing-masing berbeda. Segmentasi market share-nya itu berbeda-beda. Sama dengan perbankan. Kalau kita lihat perbankan di bawah banyak, tapi produk yang mereka tawarkan sama saja kan, tabungan dan kredit sama kan, tapi masing-masing memiliki segmentasi yang berbeda-beda. Oh iya, kami di sisi retail konsumtif mungkin ke arah bank ini, kami di sisi mikro usaha mungkin mengarah ke sini. Jadi itu pilihan-pilihan kepada masyarakat juga semakin mudah. Hanya di kita jangan berkecil hati, semakin banyak yang baru itu semakin bagus karena semakin kita bersinergi. Tapi yang jelas jangan bangun persaingan. Tapi kalau persaingan maka kita saling mematikan satu dengan yang lain, itu tidak bagus. Tapi bagaimana kita bersinergi, bekerja sama. Event-event seperti ini bagus, akan melahirkan sinergi, bekerja bersama-sama. Kemudian kalau bagus, sekarang perbankan itu mudah untuk merealisasikan kredit, kebutuhan pendanaan. Yang penting keuangannya, kelolaannya, tata kelola keuangannya itu bagus. Kalau dia tidak bagus agak susah. Jadi berapapun, misal saya beritahu kemarin ke Gigi, kalau kita bisa membangun, bisa tembus 280, bukan bisa, sekarang posisi kita 280 per portofolio kita, maka bank akan tutup mata memberikan kredit 200 juta, sudah tutup mata. Ini 280 loh, karena ya marginnya sekitar 70 dan sampai dengan 80 dari omset yang kita keluarkan. Nah, bank-bank di Indonesia, coba kita lihat bank-bank di Indonesia, mereka mengelola ini mirip juga dengan kita sebenarnya. Adakah bank yang punya modalnya sangat besar? Tidak. Mereka punya omset atau aset itu lebih besar daripada modalnya, karena mereka menggunakan potensi modalnya dengan melempar. Sama dengan di kita di bisnis coffee shop ini, kalau misalnya orientasi kita hanya bagaimana mengejar BEP bagi pemilik, pasti tunggu, tidak akan bertahan lama dan tidak akan ada investasi baru. Itu akan melahirkan stagnisasi karena ya tidak ada. Jadi itu tantangan kita. Karena itu kita perlu sharing bagaimana sih kita mengembangkan bersama-sama ini. Oke, Mbati punya potensi peluang segmentasi, mungkin dia bisa mengembangkan di daerah ini. Mari kita kerjasama. Jadi kerjasama itu saling menguntungkan. Kolaborasi apa ya? Iya. Wah, luar biasa. Jadi ini saya garis bawahi bahwa kalau kita ingin melakukan pinjaman atau untuk meningkatkan usaha kita, ya yang pertama kita harus lakukan itu kita perbaiki dulu laporan keuangan kita ya, Bang. Iya. Ya. Betul. Kita harus perbaiki. Jadi teman-teman mungkin kita lebih rapi mencatatnya supaya kita bisa mengembangkan usaha kita lebih besar lagi. Apalagi Raharja tadi bilang mau
buka cabang di Kendari. Amin ya Bang ya. Semoga bisa tercapai ya Bang ya. Iya, itu target jangka menengah yang harus memang kita pikirkan ke depan. Karena dari awal saya bilang ke Gego, kita tidak membangun sebuah investasi yang jangka pendek, tetapi kita membangun sistem yang dimana nanti investasinya untuk jangka panjang. Karena kalau membangun investasi jangka pendek, saya sudah kehabisan waktu. Oh iya betul. Jadi ini benar-benar investasi untuk jangka panjang. Makanya proses, karena ini evaluasi jangka panjang, jangan berkecil hati ketika ada terjadi fluktuatif setiap bulan, itu memungkinkan. Jadi tidak bisa, tidak bisa statis, tetap akan terjadi fluktuatif. Justru fluktuatif itu yang akan mendorong kita bagaimana kita melihat, oh titik tengahnya ternyata di sini, antara yang tertinggi dan terendah, oh ternyata di sini, oh kita bisa lihat kembali. Luar biasa teman-teman. Ya, tepuk tangan dulu semuanya sekali lagi. Ya, ini dari bahasanya saja sudah berat, kita menggunakan bahasa perbankan ya. Jadi kita sekalian upgrade skill di sini. Wah, ini saya itu pengalaman baru juga untuk kita semua di sini. Ya, oke, kita kembali ke Bang Ansar. Iya. Yang ditunggu-tunggu semua orang. Tapi, saya lebih support ke Bang Freddy saya daripada Bang Ansar. Ini saya lagi membangun juga ini. Jangan. Nah, ini Bang, apa mengenai Unbati? Kan kita tadi sudah buka Unbati beberapa waktu yang lalu. Ini mungkin yang pengen ditanya atau yang pengen ditahu teman-teman juga. Unbati itu hanya satu orang kah ownernya atau ada beberapa orang di bawah? Kalau untuk owner itu cuma satu, tapi dia punya investor. Bos, ada investor. Iya. Siapa itu Bang? Mungkin bisa di-spill namanya. Orang itu kayaknya bukan disebut namanya. Wah, keep silent ya guys ya. Ya. Sama kayak status keep silent. Ya. Oke, siap. Mendan. Hormat saya kalau soalnya. Mengenai Unbati lagi, untuk status kita geser dulu sebentar. Mengenai Unbati juga Bang, ini kan ada enggak kesulitan kita sekarang? Kan banyak juga, mungkin dari Bang Freddy juga mungkin bisa kasih tanggapan sebentar mengenai bisnis yang joinan. Apalagi kita tahu konsep-konsep bisnis joinan, apalagi coffee shop yang ada di bau-bau, itu biasanya tidak bertahan lama. Apalagi itu biasanya sudah ditebak, bahkan pelanggan-pelanggan juga sudah tebak, cuma 3 bulan, biasa begitu. Ya. Kalau menurut kita bagaimana Bang? Kalau untuk bisnis joinan sebenarnya tergantung dari siapa yang joinan dulu. Wah, jadi waduh. Tapi kalau mau diambil itu kayak contoh, dibilang tidak bisa bertahan lama, itu sebenarnya dari apa ya namanya? Apa ya? Masalah ini mungkin ya. Kalau yang biasa saya dapati dari teman-teman itu karena bentrok Komitmen antara mereka dua sih. Iya, biasanya ya komitmen antar ownernya. Iya, tapi kalau dibilang berjalan lama kan sudah punya bukti kayak contoh Raja. Apalagi yang paling lama yang bisa kita tahu Cafe Aja. Wah, Cafe Aja, tepuk tangan Cafe Aja. Luar biasa Bang Argo. Kalau menurutku sih dua orang yang membentuk itu memang ya komitmennya kuat sampai bisa bertahan sampai 4 tahun. Wah, luar biasa. Mereka kalau tidak salah 4 tahun dari kalau saya kenal mereka itu dari distrik Siraja Pak. Iya betul. Nah, awalnya memang distrik Siraja, kemudian sekarang menjadi Cafe Aja. Cafe Aja. Ya. Tapi mengenai Cafe Aja juga, itu mereka itu sudah lama temenan. Mereka tuh temenan dari masih biji. Iya, mereka itu dari embrio mereka sudah berteman. Iya, dari embrio sampai sekarang itu lengket. Iya. Lengket kayak perangko. Hanya beda. Asal jangan pada saat direncanakan sudah berteman. Iya. Itu. Ini alhamdulillah bertemannya bukan karena ada maunya, tapi memang berdasarkan kebutuhan dan keinginan dan komitmen yang sangat luar biasa. Luar biasa Bang Aldo. Saya sehati sama kita ini Bang. Jangan cari teman itu yang ada maunya buat kita di Bang Ri. Iya betul. Nanti lihat sudah Bang Ansar sudah naik Unbati, langsung ada WA masuk. Sot, ada kan? Sebenarnya Cafe Collab. Iya. Dan ya makasih juga banyak supportnya dari Rana TV. Iya. Apalagi Cafe Aja. Iya. Masih ada gelasnya kita di sana. Ya, untuk informasi juga buat teman-teman. Beberapa kali kita ambil take video itu di Unbati waktu masih belum opening. Itu luar biasa.
kita sudah diizinkan masuk duluan sebelum pelanggannya duluan yang masuk. Jadi kita sudah duluan pakai istilahnya ini Umbati, kita sudah review duluan, tapi videonya nanti ini gitu tayangkan toh, pokoknya ini dulu. Oke, mengenai kita balik lagi mengenai tadi mungkin ini khusus untuk Bang Freddy mengenai bisnis joinan tadi Bang. Ini kan memang banyak sekali anak-anak muda itu karena panas-panasnya ikut-ikutan. Pasti itu biasanya keren-kerenan dia temannya buka usaha, kita joinin, ayo saya modal dan lain-lain. Tapi anjlok di tengah jalan. Kalau menurut kita bagaimana? Iya, ini pengalaman. Jadi kita membangun Raha Wijaya ini dari awal sudah punya komitmen. Komitmen itu harus dong tertuang dalam tulis. Karena kalau komitmen diucapkan, itu bisa saja besok kita lupa. Jadi semuanya dalam bentuk tulisan tertulis. Iya, kesepakatan. Jadi kita sudah memetakan siapa bagian ini, siapa bagian ini, siapa bagian ini. Saya karena lebih kepada memposisikan diri, ya saya harus tahu posisi saya di mana. Tidak mungkin saya mencampuri yang bukan urusan saya. Jadi kita sama-sama saling menghargai berdasarkan posisi. Tapi memang dari awal sudah dibangun seperti itu karena profesional yang akan kita utamakan. Jadi profesional itu diterapkan dalam hal-hal yang teknis seperti itu. Jadi memang tidak akan mungkin kita konflik karena kan semuanya sudah disepakati secara bersama-sama. Jadi iya dalam perjalanan kehidupan kita, ibaratnya saja pacaran, ya pasti satu saat kita pernah bentrok dengan pacar kita kan, betul tidak? Tapi tidak seperti itu juga dalam artian dalam perspektif karena ini kalau kita pacaran kita komitmen by lisan, kan? Tapi tidak dalam usaha tidak bisa. Karena itu yang pertama yang kita hindari adalah sikap tidak profesional. Kita mendapatkan profesional. Apalagi semua sudah tertulis dalam perjanjian kita bersama. Jadi tidak mungkin kita ingkari karena kita sudah tertulis semuanya. Hitam di atas putih. Jadi itu awalnya. Akhirnya kenapa saya mau itu karena seperti itu. Karena kalau misalnya secara lisan berbahaya. Karena besok kita namanya manusia. Ukuran hari ini kita tidak tahu besok. Tapi kalau ada tertulis itu akan membuat kita pegangan kita. Jadi ini yang menyebabkan ya dalam perjalanan 1 tahun hampir tidak ada pernah perbedaan pendapat di antara kami. Hampir tidak pernah. Tapi justru ketika justru kami berdialog ketika membangun inovasi atau membangun pengembangan, nah itu terjadi dialog. Tapi kalau perbedaan pendapat selama ini sampai setahun ini tidak pernah terjadi karena sama-sama pegangan kita profesionalitas. Luar biasa. Memang di sini profesionalismenya sangat ini ya, lebih ditekankan di situ dan tapi atas buktinya tadi ini penting, sangat penting malah wajib. Jadi kalau teman-teman juga saya sarankan seperti itu, join itu bagus untuk melahirkan berbagai macam kerjasama itu bagus, tapi harus diikat dengan sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan itu harus tertulis. Kesepakatan yang bisa dibawa Enggak juga. atau hanya kesepakatan yang ditandatangani bertiga besar. Iya, bertiga dan di atas kertas bermaterai. Oh iya, itu berarti supaya dia masing-masing tanggung jawab. Iya. Jadi masing-masing. Iya. Kalau pertikaian itu pasti wajar, perbedaan pendapat pasti. Iya. Hanya tinggal bagaimana kita profesionalismenya. Wah, ini mungkin dari teman-teman juga ini mungkin banyak yang sudah lakukan seperti ini. Mungkin untuk lebih kompleksnya lagi mengenai joinan, investasi dan lain-lain, mungkin kami berencana mengundang Bapak Mas di ranah talk untuk membahas tentang keuangan coffee shop. Mohon waktunya nanti Pak ya. Boleh. Dan kalau bisa kita berkolaborasi. Jadi terus terang teman-teman, ini peraturan pemerintah juga tentang inklusi keuangan. Jadi kami di lembaga perbankan itu mempunyai peran dalam rangka meningkatkan pengelolaan keuangan di lembaga-lembaga terkait. Pun kami laksanakan inklusi literasi keuangan itu. Kami langsung bekerja sama dengan jasa keuangan. Jika kita cari, kami bisa sama untuk bisa bersama-sama. Jadi bukan hanya pematerinya saya, tapi juga dari OJK atau OJK Kendari, dan mereka memungkinkan
mereka datang. Jadi silakan kita buat event, kita undang ke mereka, ini terbuka ruang. Karena memang pemerintah punya payung hukum ini harus. Kalau dengan kami setiap tahun ada anggaran yang harus kami siapkan untuk literasi dan inklusi keuangan. Luar biasa, ini informasi lagi untuk kita semua. Bang Hasan, ya, ayo kita jalan lagi teman-teman di sini ya. Kayaknya ketua dan Pak Haji ini pengen tahu Bang. Oke, kita lanjut. Mengenai pembantu di sini saya pengen tanya mengenai sifat atau etos kerja seperti apa yang diharapkan dari seorang Hasan terhadap kinerja karyawan apa penduduknya. Mungkin memang ini kan masih baru, tapi kita sudah punya banyak pengalaman sebelumnya. Mungkin yang kita pengen ada di Unbati itu mengenai etos kerjanya itu yang seperti apa. Mungkin supaya teman-teman owner juga di sini dalam rangka karyawan baru atau penduduk baru bisa mengambil dasar dari pemikirannya Bang Hasan. Kalau untuk pengambilan karyawan baru sebenarnya interview. Jadi gini, saya sebelum di hotel, saya kerjanya di yang mana Surabaya. Saya sebagai HRD untuk interview. Biasanya kalau kita ditanya tentang seputar kelemahan kelebihan itu adalah pertanyaan dasar di interview. Nah itu biasa. Yang paling penting dari semua pertanyaan itu cuma satu, kenapa ingin kerja? Jadi iya. Artinya biasanya cari pengalaman seperti ini. Iya. Tapi kalau yang paling penting itu cuma siap saja, cari uang. Iya. Memang itu berarti kalau mencari kerja itu. Iya. Tapi beberapa jadi kalau ditanya bukan itu jawabannya. Mencari pengalaman. Jadi sebenarnya dari cari karya itu yang dilihat niatnya dulu. Iya. Dari niatnya itu kenapa membuat cari kerja, dari situ baru kita bisa feelingnya kayaknya kita nyanyi sendiri. Asalnya adalah cari jodoh. Oh ya, banyak sekali cari jodoh. Aduh. Oke, lanjut. Terus dari situ masalah yang kesampingnya karena nanti kan ada sebenarnya bilang training dan praktek. Jadi contoh kayak mungkin apa yang diharapkan sama dari saya untuk karya itu bisa bekerja tanpa adanya saya. Dari saya juga menanamkan sistemnya autopilot tanpa jadi pada saat saya tinggal seperti ini mereka bekerja dan kalau bisa dibilang kalau saya masuk dalam beban untuk membantu mereka itu adalah beban untuk mereka. Jadi kalau untuk bicara etos kerja itu mungkin mereka bisa lebih teliti, lebih bisa menjadi leader dari timnya sendiri. Jadi mereka bisa jadi leader, bisa punya power sama atasan. Jadi kita sudah komitmen sama karena itu negosiasi bagaimana mereka mau dan apa mampu. Terus kita tempatkan sepertinya SOP itu. SOP yang kita jalankan itu tidak bisa dilakukan sama saya juga. Jadi mereka lagi tertib kerja, bukan cuma ini karena bos, ini karena bos. Mereka bisa menentukan karena peraturannya sudah belum menjadi kerja. Luar biasa. Dan memang patokannya kita sini memberi contoh bahwa perlakuan seperti ini. Saya pun tidak boleh melanggar kesepakatan yang sudah kita tanda tangani seperti itu ya Bang ya. Betul. Wah, luar biasa Bang Hasan. Saya baru kali ini dapat Bang Hasan ini bicara seprofesional ini biasa kita di tongkrongan, kita betul guys, paling kita gitu. Kadang saya juga sering curhat masalah cewek. Ini suhu saya masalah niat suhu saya. Ini luar biasa. Soal ini Bang, aman nih Bang? Aman. Jangan begini. Kita Bang Hasan ini memang punya sisi yang profesional sebenarnya dan itu appreciate semua. Terima kasih. Ya, balik lagi saya juga pengen ada beberapa hal yang tanyakan itu di Bang Freddy. Tadi masalah join-joinan dan investasi. Sini
saya juga sebagai owner bang, saya lebih memilih menolak apabila ada yang mau joinan sama saya. Saya Double R juga itu berdiri dari tahun 2017 sampai 2021 itu tetap close karena sekarang sedang renovasi total. Jadi itu mungkin saya baru sampai oh ini ya yang tadi ya. Baru sampai di situ jadi saya berani. Tapi selama proses itu saya bisa dibilang saya pegang semuanya sendiri, dari keuangannya, manajerialnya, bahkan chefnya pun itu saya sendiri. Padahal saya juga sedang kerja di tempat lain. Jadi saya kadang cari kru atau teman-teman itu kadang kewalahan bang. Ya kewalahan terutama di bagian manajerial, bagian keuangan. Kadang saya bisa sampai miss dengan karyawan saya sendiri. Walaupun saya sudah berikan penjelasan, tapi karena tidak ada yang hitam seperti sebelumnya, jadi kacau balau. Itu saya membangun dari pengetahuan tidak ada sama sekali. Saya nekat pulang kuliah, buka coffee shop di Bogor. Itu saya nekat saja dulu. Udah pas-pasan dari masih gerobak sampai bisa lantai 2. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan mengenai joinan tadi kita sudah jawab juga, tapi mengenai pandangan kita itu mengenai joinan tadi, kalau di baru, apakah mumpuni misal ada benar ada umat di sini kita pengen joinan, apakah itu memungkinkan atau? Iya, saya pikir semua punya kemungkinan. Jadi pasti peluangnya punya kemungkinan. Hanya yang pertama yang sebelum kita join kan harus ada kesepakatan, harus kita mau capai seperti oke, kita sepakat. Lebih mana kita diskusinya di awal ketika kita akan membuat kesepakatan dari kita membuat kesepakatan baru diskusi, itu beda lagi. Jadi lebih bagus diskusi, kemudian kita menyepakati poin-poin ini, kemudian itu tata tuang. Oke, setelah itu tata tuang, kita punya kewajiban moral bahwa bertanggung jawab dengan yang telah kita sepakati bersama. Jadi peluangnya besar sekali. Karena sekarang terus terang sistem perekonomian kita di mana siapa yang punya modal itu dia yang menguasai perekonomian. Harusnya sekarang kita, apalagi kita hidup di lokal, kita harus bersama-sama bagaimana supaya kita misalnya berarti bekerja sama dengan Raharja dalam rangka membesarkan bersama-sama. Tapi kalau misalnya tadi sendiri-sendiri, apalagi saling tendang-menendang, jadi kooperatif lah. Ketika Umbati muncul pertama, mungkin Raharja mengalami penurunan. Itu tren bisnis begitu wajar. Itu wajar. Kalau wajar, tidak wajar. Tidak ada. Tapi yang kita mulai evaluasi tantangan kita setelah terjadi penurunan itu apa yang harus kita lakukan sesuai dari sendiri. Makanya setiap kali saya sampaikan ketika kami berevaluasi, saya tidak terlalu khawatir terjadi penurunan. Misalnya dalam minggu ini sudah terjadi penurunan karena sistem controlling kita kan sudah punya. Saya bisa melihat potensi sekian ternyata pendapatannya pada minggu ini. Jadi tanpa saya datang ke kopi shop pun saya tahu. Jadi semuanya kita buat lebih mudah. Ini benar tidak? Yang mereka kerjakan benar tidak? Saya bisa. Jadi seperti itu. Jadi sistemnya itu yang kita bangun. Akhirnya, ya karena kesamaan bangun sistem, kemudian kita saling profesional, lainnya semangat. Jadi tidak apa-apa. Jadi penting kita bekerja sama itu akan selalu menguntungkan. Jadi jangan melihat bekerja sama itu tidak menguntungkan. Jadi pasti kita masing-masing segmennya kita kelola beda, apalagi market share-nya masih cukup besar, berapa puluh ribu masyarakat di Bogor yang harusnya bagi-bagi, tapi berapa saja kopi shop yang ada kan belum menjawabkan. Apalagi tren masyarakat sekarang itu kan di kopi shop, tidak mau lagi menerima tamu di rumah. Kalau kita lihat kota-kota besar tidak mau lagi terima tamu di rumah, mereka lebih kita ketemuan di sini. Beda dengan dulu, kita terima di rumah, sekarang tidak ada lagi, kita terima di sini. Iya, iya, pasti. Mungkin ada sedikit lagi bang, mengenai Raharja. Itu kan kita sudah 100 tahun nih bang, kita sudah 100 tahun joinan sama Bang Diego, Bang Rey, Bang kita. Mungkin pertanyaan yang untuk kita pribadi sifatnya, kita join
enjoy itu apa ya? Soalnya kita membangun bisnis bukan dari perasaan. Susah. Artinya begini, karena semangatnya kita profesional dari awal, ya ini profesional itu harus dibedakan dengan perasaan. Jadi perasaan itu tidak akan mungkin perasaan saya ini mungkin A, besok bisa B, itu tergantung situasi dan kondisi. Tapi dalam berwirausaha jangan perasaan, karena kalau kita pakai perasaan kita merasa enjoy dan tidak. Sebenarnya kita yang membawa diri dalam setiap situasi. Misal Bang Angsa, ya namanya Bang Angsa tidak mungkin sama dong dengan saya. Hanya kita lihat, kita kembali lihat, ini kan tujuan yang penting, tujuannya sama, sebenarnya akan sama. Jadi enjoy tidak enjoy dalam berbisnis tidak ada. Jangan, tidak ada. Kalau kita enjoy merasa enjoy, iya. Sedangkan presiden saja, iya. Presiden saja jadi tetap iya tidak mungkin memilih pembantunya dia pilih yang Indonesia tidak. Jadi hanya kita profesional, karena kita membangun usaha itu profesional, maka pasti jangan yang perasaan itu diri. Karena memang dalam berwirausaha ini dengan pakai mutan yang banyak. Iya, betul. Teman-teman juga ini sudah paham sekali. Hanya kadang-kadang dalam prakteknya ya susah sekali kita bilang jangan mutan. Tapi sekali lagi kalau misalnya tujuannya kita masih sama, kita pasti bisa berjalan bersama. Oke. Pak Anwar, Direktur BPN Batramas Buton, selamat datang Pak Anwar di rekan saya. Tepuk tangan dulu semuanya. Oke, kita lanjut. Oke, di sini di sini kita kembali asal. Di sini mungkin pertanyaan yang semua itu, ya. Bang, tenang, santai dulu. Ya. Ini masih seputar Umbati dan seputar dunia workshop yang sudah dialami oleh Bang Ansar selama 10 tahun kurang lebih bernaung di dunia perkopian ya. Nah, nih kalian kita promosi ya. Kopi menu paling favorit di Umbati itu apa? Coba, ayo semangat. Tadi minuman favorit dari Umbati adalah kopi susu. Kalau kita sendiri paling favorit kalau saya paling suka itu cheese. Kalau saya mau minum yang apa namanya yang bukan kopi, saya pilihnya strawberry cheese. Dan kalau untuk kopi saya pilih yang namanya seremoni. Itu saya suka sekali. Ya, mengembang mengenai hari juga ini. Saya juga dari pertama keren yang saya. Iya, saya sudah macam-macam coba menunya, beberapa kali juga dapat tester menu, dan saya senang sekali. Apalagi mengingat sebentar lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Itu kalau saya nggak salah ingat, selama bulan Ramadan 20 hari penuh setiap malam saya di sini. Biasanya saya di sini sangat untuk saya. Kalau saya dulu dari dulu. Kalau ini untuk saya untuk ini apalagi mohon maaf ini Pak. Ya kita yang di pasar kasihan gitu ya, pasar jangan sampai saya jadi ini. Saya sebagai kaum mahasiswa masuk ke jalan jiwa itu mungkin dalam seminggu sekali atau 2 kali saja paling mungkinan. Nah itu kan target pasarnya kalau saya bilang itu menengah ke atas. Sebentar ya kalau di Pulau ya penikmat kopi kebanyakan mahasiswa dan anak SMA
yang hobi-hobi tiktokan begitu bang ya. Nah masih di belakang saya ini harapannya mengenai Umbati ke depannya kira-kira masalah harapan sih menjadi era yang baru sih. anjay era yang baru. Luar biasa sekali. Ya baru guys, oke silakan lanjut. Nah, karena kita lihat dari teman-teman banyak apa ya namanya bisnis join atau owner bisnis kopi mudah gitu. Contoh aja ada Marape, ada Idera, ada Tardes, nah dan Jiwa juga, ya semua nih. Kafe aja, WF. Bagian besar itu masih muda dan masih bisa kalau dibilang untuk ajakan kolek itu masih dibilang terlalu gampang. Berarti bisa dibangun kolek gitu. Bisa. Ya. Jadi kita punya konsep di rumah. Jadi begini, kita punya kalau lagi bicarakan industri kopi itu kemana itu kita selalu bicara perkembangan biji kopi. Jadi pada saat bicarakan perkembangan biji kopi untuk seluruh dari Indonesia yang dikategorikan kelas Bandung atau yang pengekspor biji kopi terbesar Sumatera itu masih punya PR untuk cari menerima kopi sebanyak-banyaknya. Dan kita Indonesia ini masih kecil teknologi. Padahal kalau mau dibilang kafe-kafe di Sumatera itu sudah saling baku sebelahan gitu. Jadi kita punya potensi ini masih konten berkembang, masih banyak potensi yang bisa kita bangun. Jadi kalau kita punya harapan, mungkin kita sesama pelaku kopi masih bisa kita tambah lagi penikmat kopi. Salah kopi itu selera kita pribadi. Iya, lagi luar biasa. Ini rencana saya sangat hormat kali ini dengan Bang Hasan, saya salut sekali bang. Luar biasa. Malam ini beda dari biasanya kita di tongkrongan bang. Saya salut bang. Iya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Bang Hasan. Itu ada target nikah apa tuh? Kan saya berapa kali lihat postingan bang di Instagram. Itu sekarang ada pendampingnya. Mungkin bisa dipilih bang siapa bang? Bisa nggak? Yang mana bang? Yang mana? Coba sebut namanya bang. Ayo. Yang keras bang. Andi. Iya. Wah, Bang Antar itu saya tahu Bang Antar itu orangnya yang super setia. Itu omongan orang lain dan hiraukan kenal bang dan hati bang dalam bang. Iya, itu kan tadi kalau panggilan khusus Saya. ada enggak? Cepat, ayo, cepat. Panggil dulu. Mungkin kita sekalian publish ya. Oke bang, mungkin bisa dipanggil atau gimana? Jangan sampai ke depan atau gimana ya? Panggilannya seperti apa? Iya. Jadi saya pengen balik kamera ini supaya dilihatkan Andi. Ya Andi itu yang mana? Tapi saya sudah kenal orangnya. Alhamdulillah ya, saya tahu. Saya juga follow IG-nya. Aku juga kalau pemilihan tahu satu juga. Jangan sampai yang lain. Yang Astagfirullah. Iya, oke mungkin ini sangat luar biasa ya bincang-bincang kita. Referensi juga buat teman-teman sesama owner di sini itu banyak informasi baru yang kita dapatkan dan pengalaman-pengalaman yang mungkin ke depannya akan kita dapat tetapi kita sudah bisa mempersiapkannya mulai dari setelah event ini. Ya. Dan satu pertanyaan juga mungkin untuk Kang Fedia di sini mengenai kan tadi sudah disebutkan harapannya ke depannya Raharja Loko itu akan
insya Allah bisa membuat cabang di beberapa titik. Salah satunya tadi disebutkan di Kendari. Seperti itu ya Bang. Nah, harapan juga sama kayak berarti harapan ke depannya untuk sesama owner dari Raharja juga, itu mungkin ada harapan atau pesan yang ingin disampaikan, mungkin bisa dijelaskan. Dia harus sampaikan. Silakan Pak. Iya, satu saja kembali saya mengulang yang seperti awal saya sampaikan bahwa ketika kita ingin maju, maka kita harus kerjasama. Tapi kalau semakin di owner kopi dalam adalah persaingan, maka kita akan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Jadi kolaborasi sangat penting saat ini. Jadi kalau kolaborasi itu pasti kita akan saling penguatan. Karena sekali lagi segmentasi Umbati dengan Raharja, Double R tadi itu berbeda-beda. Walaupun tema kopi, tapi rasanya tentu berbeda. Rasa saya dengan Bang Ansar itu mau tidak mau perbedaan ini yang harus kita kelola bersama, bahwa ini ada ruang di mana kita bisa bekerja sama supaya kita masing-masing. Oh iya, kalau dia mau tipikal misalnya mau ada teh-tehnya ke Raharja, kalau mau ada yang lebih strong kopinya ya mungkin ke sini. Jadi seperti itu yang kita bangun kerjasama seperti itu. Karena kalau semakin kita merasa misalnya Umbati ini adalah pesaing kita, maka itu akan membuat kita semakin jatuh, dan itu tidak akan sehat. Dalam berusaha itu tidak akan sehat. Tapi kalau misalnya kita bekerja sama, banyak nanti event yang bisa kita kelola bersama. Apalagi relasi kita kan itu akan membantu kita untuk sebenarnya banyak yang bisa kita manfaatkan. Untuk yang penting ada kerjasama. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali untuk bintang tamu kita malam kali ini. Untuk Tuan Puan Raharja, mohon tepuk tangannya untuk dua pemateri ini sangat luar biasa. Saya merasa sangat terhormat bisa berbicara dengan kedua owner dan co-owner dari Raharja dan Umbati. Ini suatu kehormatan bagi saya sendiri. Dan mungkin kita bisa tarik beberapa kesimpulan di sini bahwa selama kita berwirausaha itu di dunia coffee shop ini, yang paling penting itu memang tujuannya dengan hitam di atas putih tadi itu sangat penting. Di lain, walaupun kita memang dari dunia adalah teman atau apa, tetap ketika kita berwirausaha itu mungkin harus mengeduakan dulu. Kemudian target kita harus jelas, pembukuan kita juga harus jelas. Nah, mungkin di sini ini gambar-gambar juga buat kita semua sama owner, dan banyak yang sudah senang di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Bang Freddy, terima kasih buat Bang Ansar, terima kasih sudah menyempatkan di sini. Mungkin kami dari penyedia acara Pak. Saya bukan penyedia acara, saya numpang tenar di sini sebenarnya Pak. Ini cuma demi konten. Iya, oke, kita dari Runner Talk mengucapkan terima kasih banyak kepada Raharja dan selamat anniversary ke-1 ya Bang ya. Ya, selamat, semoga Raharja.co bisa semakin maju lagi dan semoga bisa berkolaborasi lebih maksimal lagi dengan teman-teman yang ada di sini, dan pokoknya yang terbaiklah untuk Raharja.co. Tepuk tangan semuanya untuk Raharja. Oke, ya terima kasih. Oke, saya sebagai host pada kali ini undur diri, dan saya kembalikan kepada Om Alan. Silakan Bang. Oke, terima kasih banyak.